Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Jadi sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan 5 hari terakhir dari hari yang paling terakhir gitu ya. Kita menggunakan ini kita reverse ya. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita di sini kan ini kan masih ada satu ya. Sebelumnya coba kita copy date-nya. Kita akan buat perbandingan nih. Kalau misalnya kita punya dokumen lain, misalnya bulan 3 tanggal 30 2022, kita punya date minimal ya. Ini kita paste, ini kita ganti tanggal 30 bulan 3, kita save. Nah, ini kan ada dua dokumennya. Kalau ada dua nanti akan seperti ini. 2 Aprilnya atau yang hari ini itu akan di ditaruh paling atas karena yang paling terakhir itu kita paling atas ya. Nah, nanti kalau misalnya reverse-nya ini kita hapus seperti ini, nanti akan 2 Aprilnya malah di paling bawah. Nah, ini kita nggak mau kayak gini, makanya kita perlu reverse ya. Tapi sebenarnya reverse ini itu memakan memori kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena dokumen ini sudah berbentuk list ya, tapi listnya belum bener nih urutannya ya, belum yang paling terakhirnya itu belum paling atas. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dokumen kayak gini biasa, kita save. Nah, yang paling terakhir tanggal yang paling terakhir itu ada di paling bawah. Nah, ini urutannya belum bener nih list ini. Tapi ini udah masuk ke dalam memori memori ininya ya, HP-nya. Jadi udah didetek sebagai list. Nah, kita perlu nge-convert atau nge-reverse terus kita jadiin list lagi. Ya, jadi ini dua kali perubahan gitu. Yang pertama list, kita dapat listnya terus kita ngubah menjadi reverse ya. Terus kita ubah ke list lagi. Nah, ini terlalu banyak buang memori gitu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih tepat dibandingkan kita menggunakan reverse to list. Contohnya seperti ini. Kita save. 2 Aprilnya ini paling bawah. Kita mau yang paling terakhir itu ada di paling atas. Gimana caranya? Ini tetap kayak gini aja, tapi kita akan mengubahnya di bagian streamnya ya. Sebelumnya kita mengorder by date. Kita limit dengan 5 terakhir gitu. Nah, di sini sebenarnya order by itu punya fitur descending, tapi dia secara default nilainya false ya. Jadi tanpa kita isi nilai descendingnya, dia adalah nilainya false. Kalau saya set jadi false, yang nggak ada perubahan, 2 Aprilnya tetap ada di bawah. Tapi kalau saya set jadi true, maka nilai descendingnya itu akan mengubah datanya itu udah otomatis di reverse gitu. Jadi yang paling terakhir itu ada di paling atas sekarang. Nah, ini menggunakan fitur order by dari Firestore-nya. Jadi kita nggak ngubah dokumennya, nggak di reverse dari list yang dokumen ini ya. Jadi itu lebih tepat kita menggunakan descendingnya kita set jadi true. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mungkin ini saya hapus aja nih, masuk ya, karena ini nggak ada datanya. Kita hapus aja. Nah, oke, udah dihapus, nih otomatis real time ya. Nah, sekarang PR-nya adalah gimana caranya kita menampilkan ini ya. Ketika kita absen, kita klik terus di sini absen masuk. Nah, ntar langsung berubah nih. Berarti kan konsepnya sama. Kita akan nge-stream, tapi kalau yang ini kita nge-stream semua dokumen yang ada di collection presents. Nah, kita akan membuat lagi ya, kita akan membuat streamer lagi. Tapi bedanya adalah kita nge-stream today present aja ya. Hari ini doang gitu. Hari ini doang. Berarti kita masuk ke collection, tapi di sini kita langsung menggunakan dokumennya. Nah, dokumennya apa? Dokumennya itu menggunakan ini ya, tanggal hari ini. Jadi untuk ngecek dokumennya, kita bisa memanfaatkan date format ya. Ini kita enter, kita import dulu INTL-nya. Kemudian setelah kita punya format, kita akan menggunakan YMD ya. YMD. YMD ini apa? Ya, ini format untuk mendapatkan bulan, tanggal sama tahun. Cuma dia itu masih berbentuk slash. Jadi kita harus ini tanggalnya dulu kita ambil dari tanggal hari ini ya. Date time titik now. Date time titik now seperti ini. Nah,
Tapi ini formatnya ini akan kita ubah, kita replace yang slash, bentuknya slash kayak gini ya. Kita akan ubah menjadi strip. Jadi di sini menggunakan strip ya. Kan seharusnya 4 garis miring 2 garis miring 2022. Tapi kita akan replace menggunakan strip. Jadi nanti formatnya akan menyerupai dengan dokumen ID-nya dia. Oke, sekarang ini adalah string tipenya. Ini today ID. Nah, kita buat kayak gini today ID-nya, kita tinggal pasang seperti ini. Nah, snapshot ini tipenya itu adalah dokumen snapshot, bukan lagi query snapshot. Kalau query snapshot itu dia mengambil snapshot dari collection. Kalau ini kita mengambil snapshot dari dokumennya. Jadi di sini kita ganti tipenya menjadi dokumen snapshot. Kita copy aja. Ini kita ganti jadi seperti ini. Nah, kita sudah punya streamnya, tinggal penggunaannya. Yang mana yang wajib dipantau? Yang wajib dipantau adalah di bagian widget ini. Karena widget ini yang akan kita secara real time memantau dari database. Ya, jadi di sini ada perubahannya, di sini ada perubahannya. Semua ini akan dibungkus di dalam row. Jadi row-nya yang kita pasang ya, wrap with builder. Kita pasang stream aja sini. Nah, dia butuh snapshot. Kita namain aja snapshot today ya. Di sini kita kasih stream. Streamnya ambil dari controller titik stream today presents. Nah, ini tipenya adalah dokumen. Ini kita copy. Kita pasang seperti ini. Nah, di sini ngecek dulu nih ya. Apa yang harus kita cek? Seperti biasa, connectionnya. Connection state-nya lagi waiting. Connection state titik waiting. Maka dia belum ada datanya. Kita perlu menunggu dulu ya. Cara nunggunya adalah kita kasih widget circular progress indicator. Oke ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya udah, kita rapiin dulu, kita save. Nah, ini udah dapat nih. Jadi kita sudah dapat snapshot today. Kita coba print di sini. Snapshot today titik datanya. Kita ambil data berupa datanya ya. Seperti ini. Nah, ini ada kemungkinan 0. Kenapa saya bilang ada kemungkinan 0? Karena belum tentu kita hari ini udah absen gitu ya. Kita coba save. Yang terjadi adalah seperti ini. Kita clear, coba saya save. Nah, ini adalah datanya. Ini adalah data dari hari ini, dokumennya karena ada nih. Tapi kalau misalnya dokumen yang nggak ada, kita hapus, berarti hari ini saya belum absen ya. Karena saya belum absen, kalau misalnya di sini saya save, nah di sini adalah datanya 0 ya. Nah, berarti di sini ada kemungkinan 0 nih. Jadi ini kita cut, kita buat dia sebagai variabel. Ini data today ya, yang akan kita pantau. Tipenya seperti ini. Jadi pasang null safety seperti ini ya. Ya, jadi ini tipenya adalah data ini mapping yang ada kemungkinan 0 nih. Ada tanda tanyanya di sini. Ada kemungkinan 0. Data today kita cek di sini sekarang. Data today kalau misalnya dia sama dengan 0, maka belum ada datanya. Ya. Belum ada datanya. Kalau misalnya belum ada datanya, kita pasang strip aja. Tapi kalau ada datanya, ya berarti dia kita tergantung kita di dalam datanya ini ada masuk atau enggak. Contohnya kayak gini. Data today di sini kita tulis ada data. Misalnya sesimpel ini dulu aja. Ini kita copy. Kita pasang di bagian keluar juga. Kita save. Nah, ini masih kosong, masih strip. Berarti hari ini kita belum absen gitu. Tapi kalau saya absen, kita klik. Nah, ini ada data nih, langsung berubah. Masuknya ada data. Tapi harusnya keluarnya ini nggak ada data. Di sini kita harus ngecek di bagian masuk. Di sini kita harus ngecek di bagian keluar. Ya. Ini ada kemungkinan 0 seperti ini. Kita save. Berarti yang ada datanya cuma yang masuk nih. Berarti ini ada datanya. Karena di sini kita baru absen masuk ya. Belum ada absen keluar. Kalau misalnya di sini kita absen keluar, saya klik. Nah, ini langsung berubah. Ada data dan di sini juga udah ada datanya. Seperti itu ya. Tinggal ada data ini kita ganti dengan seperti ini, kita copy. Kita panggil
string interpolation aja seperti ini ya. Data today masuk, mungkin ini pakai kutip satu aja biar nggak sama. Kita ambil date-nya. Nah, ini adalah date untuk masuk, dan ini kita copy. Di sini adalah date untuk keluar. Kita save. Nanti kita dapat seperti ini. Nah, ini kan masih tanggal ya. Jadi kita harus format dulu ya. Cara formatnya adalah ini kita cut, kemudian kita menggunakan date format. Ya, kita ambil JMS-nya, kemudian kita ambil format. Jangan lupa kita masukin seperti ini. Tapi ini berbentuk string ya. Nah, kita butuh format ini berbentuknya datetime. Maka kita perlu ngeparse di string tersebut. Kita perlu parse, kita save seperti ini. Oke, nah ini udah pasti ada datanya karena kita udah cek di sini. Ya, udah pasti ada datanya, nggak apa-apa kayak gini. Kalau kita lepas error, jadi kita harus pastiin dia ada. Oke, ini udah semua. Ini kita copy. Ini juga kita paste di sini. Tapi kita ganti jadi keluar. Saya save. Nah, tipenya nanti akan seperti ini. Berarti saya udah absen masuk jam sekian, absen keluar jam sekian. Seperti itu ya. Coba datanya kita ulang lagi, kita hapus. Berarti saya belum absen hari ini. Di sini langsung otomatis ya, secara real time ya, karena kita menggunakan stream builder. Kalau saya klik, ini langsung berubah nih, absen masuk udah berhasil nih ya. Berarti tanggal ini saya udah absen masuk ya, dan langsung muncul last 5 days dari hari ini ya. Nah, ini kita belum absen keluar. Coba kita klik lagi absen keluar. Nah, ini udah masuk nih sekarang. Absen keluar di sini udah ada dan di sini udah ada. Ini beda detik ya. Nah, ini berarti udah bagus. Nah, ini statusnya juga udah ada di distance-nya. Nah, ini kita buat nampilin real time yang seperti ini. Kalau kita klik lagi ya nggak ngefek karena ya ini udah masuk, udah ada dua-duanya. Ya, seperti itu. Sebenarnya kita perlu ngecek ya. Kalau kita mau absen keluar, kita harus tanya dulu, apakah kamu benar-benar mau absen sekarang gitu. Takutnya dia terlalu cepat pulangnya gitu ya. Belum jadwal keluar dia mau absen sekarang apa enggak gitu. Nah, kita perlu validasi user. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya aja.